Fauzan Al-Iqbari. Saya dari kelas 12E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sudah ada yang telepon Bapak? Belum. Baiklah, perkenalkan nama Bapak yang Fauzan Al-Iqbari, Bapak lulusan dari sini. Masih ada yang kan? Orang mana, Pak? Bapak orang Bunda Barat. Pak, umur berapa, Pak? 17 tahun. Ada yang perlu anak-anak? Tidak. Baiklah, kita langsung ke materinya. Apa itu pengertian Al-Quran anak-anak? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Belum. Baiklah, Bapak jelasin sedikit ya. Pengertian Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menggunakan bahasa Arab, adapun perbedaannya definisi kedua menunjukkan bahwa Al-Quran itu dinukil secara mutawatir. Adapun definisi yang dikemukakan Al-Ghazali hanya menyebutkan bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah SWT. Pak, mutawatir itu apa, Pak? Ada yang lain yang tahu? Saya, Pak. Saya, Pak. Mutawatir itu secara pertama-tama, Pak. Ya. Nah, di sini Bapak meminta untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 2. Ayat 2. Ya. Apa lah? Ayat 2, Pak. Al-Baqarah, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Artinya enggak, Kakak? Artinya juga. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mana dari mana? Ya, aku ini baru keluar tadi, Pak. Sudah Deo tuh, Pak, sudah Deo. Deo. Aku Sudah dulu ke sini, Deo. Oh, dari Dari mana, Deo? Apa ini? Namo. Oh, dari kata dia. Pak Dino sini, Pak. Deo. Mana aku? Siapa? Oke, kita silakan lagi, Bu. Sekali lagi nama kita. Kita masuk di isi pokok kandungan Al-Quran. Pokok isi kandungan Al-Quran terbagi menjadi 5. 1 tauhid, 2 ibadah, 3 janji dan ancaman, 3 jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maaf. 5 riwayat dan cerita kisah umat terdahulu. Jelas anak? Jelas. Jelaskan satu-satu, Pak, sebelum jelas. Ya, betul. Itu apa? Itu apa? Satu tadi apa? Tauhid. Tauhid. Tauhid itu apa?
kepercayaan. Kepada siapa, Bang? Itu iman. Iman, Bang. Kepercayaan. Percaya kepada siapa, Bang? Ada anak-anak yang baru kita dapat? Jangan nih. Tauhid itu artinya satu, Pak. Ya. Tauhid itu artinya satu. Apa itu satu? Satu itu seperti Allah itu cuma satu, tidak ada duanya. Ya, gimana? Yang kedua ibadah. Apa ibadah anak-anak? Ibadah itu Pak, tunduk atau percaya kepada Allah, tidak kita Allah. Apa lagi Ibadah itu Pak, perbuatan manusia seperti mengerjakan sholat, Allah, mengaji, sedekah, itu Pak. Ketiga Pak. Yang ketiga, janji dan ancaman. Saya Pak. Ah, ya, enggak. Janji dari Allah itu Pak, misal kalau kita sholat itu Pak, ada janji dari Allah itu surga. Kalau kita udah sholat itu ancaman itu neraka. Empat. Keempat, dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pak. Nanti. Contohnya tuh Pak, kayak kita ngelakuin sholat, hati kita tenang, kebahagiaan kita tuh dapat. Kalau misalnya di akhirat tuh kita bakal di surga, dapat surganya Allah. Enggak. Ya. Lima Pak. Ya. Apa yang kelima? Bahwa Al-Quran itu merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai pedoman. Iya kan? Yang kelima, riwayat dan cerita kisah umat terdahulu. Apa Bu? Coba biar Bapak dulu yang jelaskan. Sekarang Bapak Ali jelaskan. Apa yang ada? Apa tadi Pak? Kelima Pak. Riwayat dan cerita kisah. Apa maksudnya cerita membantu atau ada Ini apa nih tuh? kan tidak kalau benar. Salah Pak. Apa nih itu? Kok benar ganti juga? Jadi kan PR ya. Saya tahu Pak. Saya. Seperti kisah Ashabul Kahfi yang telah melihat goa itu. Seperti kisah Nabi Lut. Kisah Nabi. Oh, ini kenapa? Ini ketahuan, Pak. Sudah. Terakhir apa, Pak? Terakhir. Sudah lima tadi. Lima. Ya. Nah, lanjut. Dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan ke umat manusia adalah untuk wajib diamalkan semua perintahnya dan wajib ditinggalkan segala larangan sebagai mana firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak minta yang cewek membacakan surat An-Nisa ayat 105 dan yang cowok membacakan surat Al-Maidah ayat 49 beserta artinya. Kenapa lain ada, Pak? Sibuk aja aja, Pak. Itu. Nanti. Itu yang dapat kita Al-Nisa. Di sini miskin. Mulai miskin. Ayat 49.
Itu berapa? 105. Iya, Kak. Kak, belum, Kak. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Kemudian Artinya anak, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. ahwa'ahum wadharhum wa ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu alaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di wa nubihim wa inna kathiran minan nasi lafasikun. Artinya, dan dalam engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah kepada mereka, dan jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpa musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. kita lanjut. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menetapi ia bukan bersama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma ada tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran. Kita lanjut yang C. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan pertimbangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan untuk itu. Al-Quran berpedoman kepada 3 hal, yaitu 1. Tidak memberatkan. Adapun ayatnya Al-Qur'ani, firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 256, artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Contoh, puasa Ramadan, orang sakit, musafir, ibu hamil atau menyusui boleh berbuka atau menggantikannya di hari lain atau membayar fidyah jika tidak mampu dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, meminimalisir beban. Adapun ayatnya firlatut takibun, pengertiannya berarti bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan memberikan kemudahan dengan cara mengurangi kesulitan yang
mesti dialami manusia dalam menetapkan syariat. Contoh, hutang jika sulit membayar, diberikan waktu. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Adapun ayatnya at-tadar At-tadarruju adalah strategi Allah menurunkan aturan secara bertahap agar umat Islam mampu menjalankannya dengan mudah dan merasa tidak terbebani. Contoh, pengharaman khamar, minuman keras. Tahap satu, dinyatakan bahwa khamar memiliki mudarat lebih besar daripada manfaat. Tahap kedua, dilarang mendekati solat dalam keadaan mabuk. Tahap ketiga, diharamkan secara total. Di sini Bapak ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 3 fungsi utama Al-Quran bagi umat Islam. Ya, Fadli. Sebagai petunjuk, Terus, sebagai pedoman. ya, Iya kan? Sebagai itu. Petunjuk. ya, tepuk tangan. Fadli. Yang kedua, sebutkan contoh isi kandungan Al-Quran yang membahas tentang akidah, ibadah, dan Islam. Ada yang tahu? Ada tahu anak-anak? Apa Pak? Kamu nggak Ah, nyimak? saya Pak. Saya Pak. Wa aqimus shalat wa atuz zakat wa ka'um ma'rufin. Ya, ya. Tepuk tangan Fadli. Baiklah, dikarenakan waktu sudah habis. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucapkan